Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2778 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop panggilan untuk ikut menderita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau memberikan kepada kita pesan bahwa kita sebagai orang percaya harus kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus menjadi orang kuat? Karena dalam pertandingan kehidupan ini yang harus kita lalui itu begitu berat, saudara. Tantangan ke depan itu begitu hebat, makanya membutuhkan orang-orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Amin. Kuat apanya lagi? Kuat ibadahnya, kuat doanya, kuat di dalam segala sesuatu. Saudara perhatikan, orang di gym supaya otot-ototnya kuat, dia angkat apa? Angkat beban. Amin. Kalau saat ini saudara mengalami ada banyak sekali beban hidup yang saudara harus tanggung, yang saat ini saudara harus pikul, saudara, itu adalah kehendak Tuhan bagi saudara. Supaya apa? Saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika kita berdoa supaya tantangan, persoalan, pergumulan yang kita sedang hadapi, alami saat ini, supaya Tuhan segerakan, supaya Tuhan tolong, supaya cepat selesai. Tapi ternyata apa yang terjadi? Belum selesai perkara satu, masalah pergumulan yang satu, datang lagi pergumulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tujuan Tuhan apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Saudara menjadi orang percaya itu saudara harus kuat. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami ada berbagai macam pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan sedang melatih saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, ayat 2 perhatikan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada Timotius dan saya percaya kepada kita semua bahwa kita harus mengajar orang lain. Amin. Nah, saya akan bacakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara perhatikan, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, bukan lagi diajar. Saudara sudah bertahun-tahun, sudah ada yang puluhan tahun menjadi orang percaya, tetapi masih saja diajar. Artinya saudara masih anak-anak rohani. Saudara sudah harusnya saudara melahirkan orang-orang percaya yang lain. Saudara harusnya mengajar, bukan lagi diajar. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen di luar sana menjadi bayi-bayi rohani, masih diajar. Padahal apa saudara? Sudah tua, sudah rambutnya sudah putih semua, sudah habis, malah masih diajar. Bapak ibu saudara, sudah seharusnya kita mengajar. Amin. Ajarkan bagaimana berdoa kepada orang-orang yang baru percaya. Ajarkan mereka melayani. Ajarkan mereka tentang kesetiaan. Ajarkan mereka. Sudah seharusnya saudara mengajar, bukan lagi diajar. Amin. Bapak ibu saudara, beda kan mengajar, itu berarti saudara jadi guru bagi orang lain. Amin. Beda dengan diajar. Diajar berarti masih murid, masih anak-anak. Saudara sudah seharusnya saudara mengajar, bukan lagi diajar. Amin. Yang ketiga saudara, pesan firman Tuhan ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus. Sudah perhatikan ayatnya yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Haleluya. Saudara, kita dapat belajar di sini bahwa kita harus ikut menderita sebagai seorang prajurit Kristus. Kalau kita melihat latihan prajurit itu begitu keras, saudara. Mereka dalam keseharian mereka hanya terus berlatih. Karena istilah mereka lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan tempur. Bapak ibu saudara, latihannya keras. Saudara harus memberikan diri saudara untuk dibentuk dalam pendisiplinan itu. Saudara harus memberikan diri saudara, tidak boleh lari, harus menjalani, dan saudara harus rela menderita. Di sana dianalogikan tentang seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Kalau kita melihat proses prajurit itu berat, olahragawan juga berat dalam sisi kedisiplinan. Mereka dituntut untuk terus berlatih setiap hari. Dan kedisiplinan mereka sangat-sangat kuat. Yang berikut saudara tentang seorang petani. Ikut menderita artinya dia bekerja keras, rela. Dia melalui beberapa waktu itu, dia belum menikmati. Dia masih menanti. Sampai pada akhirnya dia menikmati hasil dari apa yang dia tanam, apa yang dia pelihara, apa yang dia rawat selama beberapa waktu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menjadi orang Kristen,
saudara harus memberikan diri saudara rela menderita. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang agak-agak miring, mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen harus diberkati. Kalau nggak diberkati berarti ada dosa yang disembunyikan, menjadi alasan mereka untuk menuduh orang berdosa. Padahal belum tentu orang menderita, mereka menderita karena dosa. Belum tentu. Seperti Ayub nggak berdosa, tapi dia menderita. Tapi banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hal-hal yang agak sedikit miring, agak sedikit lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus ya harus rela menderita. Ada banyak orang ketika mereka memilih untuk mengikut Yesus, mereka diusir dari keluarga, mereka tidak mendapat hak lagi di tengah keluarga. Mereka diasingkan, mereka dibuang, mereka menderita, mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka menderita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghakimi orang. Kalau orang Kristen itu menderita, mereka susah, mereka sakit, mereka bangkrut, lalu kita menstempel mereka ini orang berdosa. Pasti ada dosa. Jangan. Karena mengikut Yesus ya harus rela menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara nggak mau menderita, saudara nggak usah ikut Yesus. Karena saudara akan menjadi pengkhianat. Mengikut Yesus harus rela menderita. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu apa? Pengertian dalam segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Pesan firman Tuhan yang pertama, jadilah orang yang kuat di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami pergumulan yang berat, Tuhan sedang membentuk saudara menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar, saudara harusnya sudah mengajar. Dilihat dari sudut waktu. Saudara sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menjadi orang percaya. Sudah seharusnya saudara mengajar, bukan lagi diajar. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai prajurit. Amin. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Ikutlah menderita seperti olahragawan, atlet yang menderita karena kedisiplinan mereka. Mereka harus disiplin berlatih. Dan dengan kedisiplinan itu mereka menderita. Tapi ketika mereka menerapkan kedisiplinan mereka itu pada pertandingan, mereka keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Selama mereka tidak bertanding, tidak menang, sudah mereka menderita. Latihan terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah menderita sama seperti seorang petani. Kesabarannya membuat dia begitu menderita. Proses dia ketika dia bertani, saudara, bercocok tanam, membuat dia sabar menderita. Kadangkala gagal. Di saat dia bercocok tanam, kadangkala gagal panen. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dia sabar. Dalam kesabarannya itu dia menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana Yesus menderita, demikian juga kita harus rela memberi diri kita menderita demi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.